Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirats Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang penjabaran detail legenda Sewu Dino. Yuk kita simak video lengkapnya. Konsep Sewu Dino adalah perpaduan antara tradisi spiritual, laku prihatin, tapa, dan cerita rakyat yang berhubungan dengan perjanjian gaib satu. Sewu Dino sebagai ritual spiritual, Nyewu. Secara harafiah, Sewu Dino adalah peringatan 1000 hari setelah meninggalnya seseorang. Ini adalah fokus utama dari konsep ini dalam budaya Jawa. Aspek ritual detail dan filosofi puncak pelepasan arwah dipercaya bahwa setelah 1000 hari, roh, arwah telah benar-benar bersih dari ikatan dunia dan siap kembali sepenuhnya ke sisi Tuhan, atau mencapai kesempurnaan. Tujuan selamatan Nyewu adalah selamatan terakhir yang paling besar. Tujuannya adalah mendoakan almarhum agar diterima, sekaligus sebagai simbol keluarga telah tuntas menunaikan kewajiban berbakti, kepada orang yang meninggal. Unsur mistik legenda sering muncul jika Nyewu tidak dilakukan. Konon, arwah yang belum dilepaskan secara sempurna dapat gentayangan atau tetap berada di sekitar rumah dan mengganggu keluarga. Inilah yang sering menjadi dasar cerita horor. Keseimbangan alam ritual 1000 hari ini dianggap mengembalikan keseimbangan antara jagat cilik, dunia manusia, dan jagat gede, alam semesta gaib. 2. Sewu Dino dalam konteks kontrak gaib. Ini adalah bagian yang paling banyak diceritakan dalam legenda horor, perjanjian yang berjangka waktu 1000 hari. Tumbal Sewu Dino. Cerita beredar tentang keluarga kaya yang terlibat dalam perjanjian pesugihan. Syarat dari entitas gaib, misalnya Ratu Pantai Selatan atau jin pesugihan, adalah bahwa anggota keluarga harus menjadi tumbal setelah mencapai batas 1000 hari, atau jika mereka gagal menunaikan syarat tertentu dalam periode tersebut. Penyembuhan santet guna-guna. Jika seseorang terkena santet tingkat tinggi, sang dukun atau penyembuh spiritual sering menetapkan masa pengobatan selama 1000 hari. Selama periode ini, pasien harus menjalani pantangan, larangan, ketat. Jika pantangan dilanggar, santet akan kembali dan menjadi lebih kuat. Mendapatkan ilmu, beberapa kisah legenda menyebutkan tentang ilmu kesaktian atau hodam tertentu yang hanya bisa didapatkan melalui laku prihatin, seperti puasa mutih atau tapa brata, yang harus dilakukan non-stop selama 1000 hari. Gagal sehari saja, laku harus diulang dari awal. 3. Simbolisme waktu 1000 hari. Angka 1000, 10-3 dalam budaya Jawa sering melambangkan sesuatu yang sempurna, tak terhingga, atau paripurna, selesai secara total, penyelesaian mutlak. Angka 1000 hari bukan hanya sekadar hitungan, melainkan simbol penyelesaian mutlak terhadap suatu siklus spiritual atau utang karma. Hanya setelah 1000 hari barulah suatu proses, baik itu kematian, penebusan dosa, atau pengorbanan, dianggap tuntas dan tidak meninggalkan sisa masalah di dunia gaib. Ujian keimanan. Periode 1000 hari juga melambangkan ujian yang sangat panjang terhadap keimanan dan kesabaran seseorang, yang hasilnya akan menentukan nasibnya di kemudian hari, baik di dunia maupun akhirat. Catatan contoh detail legenda yang sering ditemui. Salah satu contoh cerita rakyat yang memanfaatkan konsep Sewu Dino adalah kisah tentang dukun sakti dan perjanjian darah. Dikisahkan ada seorang dukun sakti yang ingin menguasai ilmu tertinggi. Ia berhasil membuat perjanjian dengan lelembut, makhluk halus, untuk mendapatkan ilmu tersebut, dengan syarat, ia harus menyediakan tumbal dari darah keturunannya sendiri setelah 1000 hari sejak ilmu itu diserap. Selama 1000 hari itu, ia hidup makmur dan sakti. Namun, ketika hari ke-1000 tiba, lelembut menagih janji, dan tumbal tersebut tidak bisa dihindari, menyebabkan bencana turun-temurun bagi keluarganya. Demikianlah tentang penjabaran detail legenda Sewu Dino. Benar atau tidaknya kami kembalikan kepada kepercayaan masing-masing pada kalian. Kami dari Kusmirats Official undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.